Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Saputro Arilianto, tapi biasa dipanggil Ari. Sekarang saya kerja di Bogor, di PT Bur Teknologi, sebagai project manager. Selain itu juga saya aktif di beberapa komunitas open source. Saya ada di OpenSUSE Indonesia dan OpenStack Indonesia. Sebelumnya terima kasih juga untuk para sponsor VMware, PT Bur Teknologi, dan juga ONF yang udah sponsorin acara yang keren ini. Di sini saya mau sedikit sharing tentang NUMA dan CPU pinning di OpenStack. Project yang pernah kami kerjakan di kantor belakangan ini, yaitu mengspesifik CPU untuk instan berada pada CPU pada physical CPU. Oke, mungkin itu aja pengantara, lanjut ke materinya. Jadi apa aja yang kita bahas, karena ini bicara singkat, disclaimer saya tidak akan ngomongin tutorial atau terlalu teknis, tapi saya akan coba kasih insight, saya akan coba kasih pengenalan gitu terhadap NUMA dan CPU pinning. Harapannya nanti teman-teman ikut cari tahu, ikut coba juga, dan penasaran apa sih yang disebut NUMA dan CPU pinning, lalu kaitannya perspektifnya dengan OpenStack itu kayak apa. Oke, yang pertama, apa sih NUMA gitu ya? Mungkin ada yang belum pernah dengar atau bahkan udah ada yang tahu itu NUMA gitu. Kita akan bahas. Jadi sebelum NUMA kita bahas dulu ada yang namanya UMA atau UMA, Symmetric Multiprocessing atau Uniform Memory Architecture, di mana setiap prosesor itu share akses ke memori melewati satu jalur gitu ya, atau satu single bus. Nah, itu disebut UMA atau UMA, atau disebut juga Symmetric Multiprocessing. Nah, itu di prosesor x86 yang dulu-dulu gitu ya. Nah, itu seperti itu sistem arsitekturnya. Nah, tapi di x86 prosesor yang sekarang dia udah menggunakan non-uniform memory access, atau yang kita sebut dengan NUMA. Adalah turunan dari symmetric multiprocessing, jadi turunan dari si UMA. Jadi kalau NUMA ini banyak ditemukan di multi socket prosesor gitu ya. Jadi kalau tadi UMA pakai single bus untuk share akses ke memori yang ada di server gitu ya, sementara NUMA ini dia pakai jalur terpisah gitu, atau jalur mandiri, atau shell ke dalam memori yang ada di dalam server. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saya ada sedikit dua gambar di belakang di slide ini, mungkin bisa menjelaskan apa bedanya UMA dan NUMA gitu ya. Jadi kalau di NUMA itu request dari prosesor ke arah memori gitu ya, itu bisa direct langsung gitu ya, karena dia udah punya path atau jalur-jalur yang sudah ditentukan secara hardware sama si vendor prosesor dan vendor hardware ya. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau UMA itu dia cuma pakai single bus gitu ya. Jadi beberapa prosesor dia cuma pakai single connection bus ke arah memori gitu. Jadi prosesor juga butuh memori untuk buffer dan lain-lain. Nah, itu kalau di UMA dia cuma pakai satu gitu ya. Sementara kalau di NUMA gitu ya, dia sudah didesain by design gitu ya. Saat kita beli hardware x86 gitu, server baru, biasanya udah dibagi gitu ya. Yang pernah saya temukan biasanya ada yang NUMA-nya 2, ada yang NUMA-nya 4 kayak gini gitu ya. Nah, ini satu memori ini bukan maksudnya satu keping gitu ya, tapi satu shell memori gitu ya. Jadi bisa jadi itu misalnya ini 64 GB, 64 GB, 64 GB, 64 GB yang terdiri dari beberapa channel memori. Nah, sementara CPU shell CPU yang ini akan didedikasikan langsung mengambil CPU ini. Apakah CPU yang ini bisa mengambil memori yang ini? Tentu bisa gitu ya. Dia tidak terbatas direct seperti ini, dia juga bisa mengambil memori yang sebelahnya. Tapi diprioritaskan untuk jalur akses ke memori menggunakan jalur yang sudah didedikasikan. Nah, itu disebut dengan NUMA gitu ya.
Nah, ini contoh lainnya, ini ada 2 NUMA Note, tapi kalau hardware yang lebih high end atau lebih baru dan core processor lebih banyak, memori lebih besar, biasanya NUMA Note-nya ada 4. Dimulai dari angka NUMA Note 0, NUMA Note 1, NUMA Note 2, dan NUMA Note 3. Kira-kira gambarnya seperti ini. Lalu gimana kita tahu kalau server kita atau bare metal perangkat kita itu punya atau berapa sih numanya yang ada yang kita punyai gitu ya. Cara tahu numa topologi yang ada pada server kita ini ada beberapa tools atau cara yang bisa digunakan. Yang pertama, kalian bisa gunakan ls topo. Ini komen dari paket hwlog. Jadi kita bisa gambar ekspor PNG gitu, gambaran numa topologi yang ada di server kita. Nanti saya juga ada contoh gambar. Lalu yang kedua ada numa CTL. Kita juga bisa gunakan numa CTL main hardware gitu. Kita juga nanti bisa lihat atau dapat outputan sel mana, arahnya ke sel memori mana, lalu numanya ada berapa, dan lain-lain. Itu juga bisa pakai numa CTL. Lalu yang paling sederhana, kita juga bisa gunakan LSCPU, teman. Ini nggak gitu detail gitu ya. Jadi beberapa cara untuk kita tahu ada berapa NUMA Note di server kita, lalu bagaimana kita mau config kalau kita nggak tahu. Nah, ini cara discover NUMA topologinya bisa pakai beberapa tools berikut. Oke, ini contoh dari ls topo atau hwlog. Jadi nanti kita exec aja komen ls topo, lalu nanti kita bisa ekspor jadi PNG, lalu bisa kita unduh. Nah, nanti ini bisa kelihatan di sini contohnya ada mesin 32 GB in total. Jadi contohnya ini ada bare metal 32 GB. Lalu core-nya NUMA Note-nya ada 2, ada 0 sama 2, dibagi oleh sel memori 16 GB, 16 GB. Nah, ini dari yang core CPU yang ini, berarti dia indirect langsung ke arah memori yang 16 GB NUMA Note yang 0 gitu ya. Sementara untuk yang CPU core yang ini, dia indirect langsung ke NUMA Note yang 1 yang 16 GB memori. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa core yang di sini bisa mengakses memori yang di sini atau juga sebaliknya. Atau kalau ingin lebih advance lagi, kita juga bisa atur PCI dari jalur Ethernet, storage, NVMe, dan lain-lain. Itu dipasangin atau diimplementasikan teknologi NUMA gitu ya. Idenya supaya jalurnya lebih cepat gitu ya. Jadi kita mau bahwa prosesor atau proses yang digunakan oleh si operating system gitu ya, dengan lebih cepat mengakses dari si perangkatnya gitu ya. Oke, lalu setelah tadi kita dapat NUMA topologinya, apa yang kita lakukan gitu ya. Kalau di tim kami di PT Bitek gitu ya, di Bor Teknologi, yang kami lakukan adalah memapping semua CPU yang dimiliki oleh si server gitu ya. Kami sudah punya spreadsheet tertentu yang isinya tuh bagian mapping dari CPU yang ada pada server. Nah, contohnya di sini ada server yang belum lama ini punya klien kami, memiliki 80 core, dimulai dari core 0 sampai core ke 79 untuk siblingnya, sementara core intinya ada 40. Nah, kami mapping ini ke dalam spreadsheet Excel gitu ya. Setelah kami cek, NUMA topologinya ada 4, terbagi menjadi 48 GB memori per satu NUMA Note. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita lakukan mapping gitu ya. Yang pertama adalah mapping untuk proses-proses yang digunakan oleh host OS gitu ya. Karena biasanya kita ini sering lupa gitu ya. Oh, kita mau buat hyperconverged computing gitu ya, HCI pakai OpenStack misalnya, lalu kita lupa menghitung bahwa operating system di dalam host gitu ya, mereka juga menggunakan resource CPU dan juga memori yang lumayan banyak gitu ya, tergantung proses yang dijalankan.
Lalu ada lagi proses yang digunakan atau dimakan oleh misalnya chip OSD gitu ya. Nah, itu juga mesti kita pisahkan. Nah, kami juga melakukan pemisahan apa-apa saja yang akan digunakan untuk host CPU, lalu yang digunakan untuk chip OSD, lalu atau oleh proses-proses peripheral lain, nah itu kami pisahkan. Nah, sementara untuk vCPU atau compute instant, nah itu kami akan tandai yang warna biru ini. Jadi nggak semua core CPU di dalam hardware HCI tadi bisa kita gunakan untuk vCPU di Nova Compute gitu ya. Karena tadi yang pertama host OS juga perlu resource, lalu ada proses-proses seperti OSD chip, lalu ada misalnya Ethernet driver, nanti dia butuh CPU besar dan lain-lain itu. Makanya kita perlu mapping si pembagian hostnya. Oke, jadi setelah tadi kita tahu NUMA topologinya, langkah selanjutnya adalah kita mapping si core intinya gitu ya. Jadi apa aja yang core ini untuk apa, core yang ini untuk apa, nah itu mesti kita mapping. Dan perencanaannya mesti bagus gitu ya. Oke, CPU pinning untuk OpenStack, secara OpenStack perspective pertama diintroduce itu waktu di Juno release, sementara sekarang rilisnya udah versi V, udah Victoria, udah lama banget dirilis dari versi Juno, cuman kami baru beberapa rilis ke belakang menggunakan CPU pinning. Default scheduler dia nggak mengconsider bahwa mengassign vCPU dari VM itu ke arah NUMA yang sama gitu ya. Jadi si Nova Scheduler di OpenStack ada service namanya Nova Scheduler. Jadi si Nova Scheduler ini dia nggak aware sama yang namanya NUMA node gitu ya. Maka dari itu kita sebagai sistem arsitek kita mesti ngasih tahu filter schedulernya bahwa ini tuh ada NUMA node-nya. Kalau mau performance lebih bagus kita mesti pisahkan atau kita mesti tentukan dia akan jalan di NUMA node yang sama atau NUMA node yang beda seperti itu. Scheduler doesn't know whether process use local to CPU memory. Ya, scheduler juga nggak tahu ya tentang proses lokal ke CPU memory yang tadi di depan. Lalu yang selanjutnya adalah end user atau user, dia nggak tahu kalau ada visibility ke underlying hardware kita. Jadi user sebagai pemakai cloud atau klien kami, dia nggak tahu bahwa si server atau bare metal dia itu punya NUMA node misalnya yang tadi dipecah menjadi 4 gitu ya. Nah, itu nggak ada capability dari user untuk ngelihat si underlying si hardware ya. Maka dari itu dari sistem arsiteknya yang harus bikinin bahwa oh ini ternyata pinning CPU-nya harus seperti ini untuk instant OpenStack. Oke, lalu configure CPU pinning di OpenStack. Yang pertama kita harus kasih tahu ke sistem tentang CPU Affinity mana-mana aja CPU yang digunakan untuk host process gitu. Jadi kita pisahkan misal tadi dari 80 core, misalnya 5 core akan kita gunakan sebagai host process. Nah, itu kita bisa definisikan CPU Affinity-nya di etc system.conf. Ya, itu bisa kita atur di situ. Misalnya core keberapa sampai keberapa itu kita masukkan CPU Affinity supaya menjadi core yang akan automatically di-assign sebagai host process oleh OS saat OS-nya booting gitu ya. Lalu exclude CPU yang akan di-reserve untuk virtual machine atau instant dari kernel. Kita juga selanjutnya adalah memasukkan core-core selain yang tadi dimasukkan ke CPU Affinity ke dalam isols CPU yang ada di etc default group. Jadi kita masukkan berapa aja range core yang ada di server gitu ya yang akan digunakan oleh instant atau VMs. Lalu selanjutnya configure Nova Compute di nova.conf tentang CPU pinning, itu parameternya vCPU pinset, nanti kita masukin juga sama dengan core-core yang dimasukin di isol CPU. Nanti kita masukin di parameter tersebut.
Oke, selanjutnya setelah tadi set konfigurasi di Nova Compute, kita bisa enable record schedule filter di nova.conf di controller. Jadi kita bisa enable scheduler tentang CPU pinning. Lalu kita bisa create host aggregate dan add semua host yang kita sudah setup CPU pinning gitu. Lalu create performance flavor yang arahnya ke host aggregate yang tadi sudah kita bikin juga. Jadi kita bikin flavor yang intinya menggunakan CPU pinning yang udah kita tentukan. Lalu selanjutnya tinggal launch instant dengan CPU pinning. Nah, nanti detail step-stepnya bisa dibaca di dokumentasi resminya OpenStack. Oke, jadi ini without CPU pinning, vCPU akan floating dalam tanda kutip di dalam core si host gitu ya. Jadi kalau kita nggak tentuin CPU pinning di dalam Nova Compute, nanti saat kita launch instant misalnya 4 core, dia akan menyebar gitu ya di berbagai NUMA node gitu ya. Bisa jadi yang ada di NUMA node 1, 2, 3 dan lain-lain. Nah, sementara kalau kita terapkan CPU pinning, vCPU akan terikat ke dalam physical CPU gitu ya. Jadi dia akan tetap stay sesuai dengan yang sudah kita config di dalam flavor tadi dan juga host agregat vCPU pinset tadi. Oke, lalu apa sih benefit dari CPU pinning? Yang pertama, improve VM performance karena dia gunaan dedicated CPU. Itu pasti karena biasanya kalau yang kita nggak set itu dia akan tadi dalam tanda kutip adalah floating, bisa mengarah ke core yang mana aja. Sementara kalau kita pakai CPU pinning, dia akan didedikatkan CPU-nya untuk digunakan oleh si instan tersebut. Lalu selanjutnya adalah remove latency because complete CPU cycle is used by single VM. Jadi bisa minimum atau bahkan meremove latency karena CPU yang tadi digunakan itu nggak di-sharing atau nggak digunakan sama si instan lain gitu. Lalu juga memaksimalkan CPU cache efisiensi, lalu juga dispersion noise network, jadi nggak ada lagi dari gangguan dari yang instan yang lain. Lalu yang terakhir, improve memory access speed. Ini pasti karena tadi ada dedicated memory yang udah didesain ke CPU tertentu. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Mbak Mega, terima kasih. Halo, iya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jangan lupa pakai masker.